Ekonomi pasar halal di lingkup global. Populasi muslim di dunia diprediksi tumbuh 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan populasi non-muslim, dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 1,5% dibandingkan dengan non-muslim sebesar 0,7%. Pertumbuhan populasi tersebut tentu diiringi dengan pertumbuhan perekonomiannya. Nah, sebagai contoh, negara muslim yang muncul di pasar global adalah Indonesia. Dan populasi muslim ini merupakan bagian dari pertumbuhan pasar, baik pasar Amerika, Eropa, bahkan Cina. Nah, apa sih definisi halal dan ekonomi pasar halal? Halal merupakan semua hal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam, semua hal halal terkecuali yang teridentifikasi haram dalam kaidah Islam. Sedangkan apa sih ekonomi pasar halal? Ekonomi pasar halal adalah semua hal yang mencakup barang atau jasa yang tidak memiliki unsur haram di dalamnya. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran klasifikasi sektor ekonomi pasar halal secara global. Populasi muslim di dunia ternyata didominasi oleh kaum muda dengan median umur 30 tahun. Kaum muda ini merupakan sumber daya penting dalam pertumbuhan suatu negara karena membawa energi, ide, dan inovasi baru. Dan menurut survei, populasi muslim dengan dominasi dari kaum muda ini ternyata cenderung ingin mencoba berbagai hal baru, termasuk dalam konsumsi makanan. Mereka ingin mencoba makanan-makanan baru tetapi tetap memperhatikan kehalalan dari makanan tersebut. Lalu selanjutnya ada kunci utama dalam pasar Islam, yaitu demografi muslim yang cepat berkembang, populasi yang besar, serta didominasi oleh kaum muda. Nah, dalam pasar ini terdapat beberapa penggerak, yaitu demografi yang atraktif, pertumbuhan ekonomi, serta nilai Islam penggerak konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu nilai Islam dan dampak terhadap sektor. Muslim memandang agama Islam sebagai way of life atau sebagai jalan dalam kehidupan. Dalam kehidupannya, Muslim berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Semua kegiatannya telah diatur, termasuk dalam kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan konsumsi, terdapat 2 faktor yang menjadi patokan. Pertama, mengenai kehalalannya, dan yang kedua, mengenai kemurniannya. Maka dampaknya terhadap sektor harus mampu memenuhi syarat dalam konsumsi Islam. Misalnya dalam menyediakan produk yang halal yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai dari makanan halal. Konsumsi makanan halal membutuhkan prinsip yang berpondasi terhadap Al-Quran dengan berfokus apa yang halal dan juga thayyib atau murni, sehingga dibutuhkan kesadaran dan konsep halal. Selanjutnya, partisipasi industri pasar halal. Nah, sektor pasar halal ini beroperasi dengan input faktor produksi dari industri halal tersebut, yang mana proses halal ini tentu akan terdampak dari input produksi pada industri. Jadi sangatlah penting dalam mengidentifikasi kunci pemain dalam menyediakan faktor produksi untuk melihat peluang dan memahami apa saja kebutuhan pada industri tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai makanan halal dan konsep farm to fork. Pada dasarnya, makanan halal itu didominasi oleh sektor pertanian, yang dimana kita harus memperhatikan standar persyaratan, regulasi, dan juga memonitor berbagai kebijakan dan sertifikasi halal, karena industri makanan itu memperhatikan kehalalannya. Selanjutnya, tantangan dan tren. Tantangan utama pada pasar halal ini adalah dalam menyediakan modal halal yang sesuai dengan syariat Islam. Maka di sini sangat dibutuhkan partisipasi dari sektor keuangan halal. Selanjutnya adalah industri halal masih banyak yang belum mempunyai sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal merupakan faktor yang paling penting dalam industri agar menjamin kehalalannya. Tren yang terjadi adalah dengan populasi muslim yang jumlahnya banyak dan pertumbuhannya cepat, juga didominasi oleh kaum muda. Hal tersebut akan menjadi peluang yang besar bagi pasar halal, terutama di lingkungan global. Selanjutnya, masa depan ekonomi pasar halal. Yang pertama, tren demografi dan sosial ekonomi dari komunitas muslim semakin kuat di pasar global. Yang kedua, ekonomi Islam semakin kuat dengan bantuan pemerintah dengan harmonisasi regulasi pada makanan halal yang akan membuat industri tersebut terus tumbuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi sektor ekonomi pasar halal di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut merupakan peluang yang besar bagi Indonesia dalam mengembangkan industri halal. Nah, dalam menjamin kehalalan produknya, di Indonesia sendiri terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH
yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Jadi kesimpulannya, populasi muslim dunia diprediksi tumbuh 2 kali lebih cepat daripada populasi non-muslim dengan rata-rata usia berbeda pada umur 30-an. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup baik pada pertumbuhan ekonomi di pasar global, karena jika semakin banyak populasi muslim, maka semakin banyak pula permintaan terhadap produk makanan halal. Dalam Islam, semua hal telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk mengenai kegiatan konsumsi yang dimana Islam telah memandang bahwa semua hal adalah boleh dan hal kecuali yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh setiap muslim dalam pasar halal adalah bahwa produk keuangan Islam masih sedikit atau masih sedikit perusahaan yang memiliki sertifikat halal, sehingga kita sebagai orang muslim harus benar-benar bisa memilih produk manakah yang menggunakan sistem syariah dan telah mendapatkan sertifikat halal. Namun dengan adanya tantangan ini diharapkan pasar halal dapat lebih berkembang dengan inovasi dan tren baru yang diciptakan anak muda muslim.